kayak pembukaan, opening, perkenalkan nasi ini gini. Ya hai, gini aja lah. Oi. Ya. Halo guys, kembali lagi di channel kita berdua di Nemesis. Nah, jadi hari ini kita mau nyoba kita mau nyoba yang baru gitu. Kita kan biar nggak bosen gitu loh ngelihat cewek-cewek gitu kan, bosen gitu ya lama-lama ya. Jadi kita mau coba cerita-cerita sahabat gitu kan. Kebetulan juga kita karena kedatangan YouTuber lagi, teman kita. Sini ya. Nah, kita jadi niatnya kesini mau ngobrol-ngobrol sambil kita kedatangan nasi uduk ya? Iya, nasi uduk khas Betawi. Khas Betawi. Jadi kalau kalian mau mau beli atau mau cobain yang di daerah Bali, khususnya di daerah Kerobokan ini, Badung Iya. lah, Badung lah, di sekitar Badung, itu bisa nanti kita nganuin di Google Maps-nya, link Google Maps-nya di sini di deskripsi, ntar kita samain. Jadi kita mau nyoba cerita-cerita gimana pendaki channel YouTube-nya si Rizdi sambil Udah kebuka. sambil makan lah. Sebelum ke videonya, intro dulu. Don't wake me, I'm not dreaming. Past times could never hold me down. Lost out, sweeter when it's fun. Got lost out, sweeter when it's fun. Udah biarin dah. Buka dulu. Ih, aku dapat telur ya. Ya kan udah ditandai. Iya. Udah ditandai. Udah ditandai sih fix. Fix sih. Fix. Yaudah, yaudah ganti. Lu enggak apa-apa, selalu aja. Santai. Santai aja. Udah. Udah. Boleh teaser nggak? Kayak gini. Aku di pojok no, udah tertumpah nasiku. Dah. Ah. Udah berarti ini di bawah, punya aku di bawah ini. Oh yaudah, pas lah. Buka kau lah. Ya jadi sambil nikmati makanan kita, aku mau nanya nih Riz, gimana channel YouTube-mu, perjuanganmu sampai sekarang tuh gimana? Ada kendala-kendala tersendiri khususnya dari masalah internal atau eksternal gitu, ada nggak sih kalau YouTube tuh? Maksudnya? Ya misalnya ada halangan kayak nggak direstuin orang tua lah, atau dibully-bully sama teman-teman gitu, ada nggak sih masalah-masalah kayak gitu? Kalau mungkin paling kalau sama teman paling ya diketawain lah kenapa gitu kan. Kalau masalah orang tua sih ya didukung sama ibu, tentunya paling didukung tuh. Ya gitulah. Kalau masalah enak gak enaknya sebenarnya enak-enak aja, soalnya kan cuman ngeditnya aku nggak bisa ngedit maksimal gitu loh kan, biasanya orang pakai laptop. Aku nggak bisa tuh ngedit pakai laptop, punya laptop tapi nggak bisa makainya, jadinya makainya pakai HP gitu ya, jadi gitu. Ya jadi kalau kalian belum tahu channelnya ini Rizdi, nanti dia tuh channel yang bertujuan untuk pendakian ya. Jadi kalau kalian suka nonton pendaki atau penasaran pengen mendaki, langsung aja cek channel YouTube-nya Kak Rizdi. Di sana, oh ya, sebenarnya tujuan Kak Rizdi bikin channel tentang pendakian tuh apa? Gara-gara suka juga kan? Atau ada alasan lain gitu? Jadi gini, Alik jadi gini. Kan aku suka mendaki tuh. Iya. Dan biasanya walaupun waktu sekolah pun bisa mendakinya tuh 2 kali seminggu. Tapi itu kalau sekolah juga bisa kayak gitu ya? Bisa kadang kalau bolos. Oh, bolos. Kan sering. Apalagi kalau malam minggu tuh kayak
udah sering lah setiap minggu, malam minggu gitu. Setiap mendaki. Nah itu tuh setiap mendaki itu kan minta sangu lebih gitu kan, selalu dikasih. Jadi mikir lah, ini mendaki ngabisin uang tapi nggak dapat apa-apa gitu kan, cuma dapat eksistensi gitu aja. Ya udah, akhirnya bikin YouTube aja lah. Sekalian itu juga jadi hobi kan. Jadi enak aja gitu. Ayo, kalau nggak salah kalian juga ada pernah mendaki berdua ya? Mm-mm. Di gunung mana aja itu? Oh banyak. Banyak. Campah mereka nggak ngajak aku dia. Kita tidak terhitung, Bos. Kalau menurutnya Kak Rizky nih, gunung yang paling berkesan di Bali itu di gunung mana? Yang paling, kalau kalian mendaki di Bali itu, yang menurutnya Kak Rizky paling wah gitu di mana? Mungkin macam-macam sih. Mungkin pendakian paling berkesan tuh paling apa namanya, buat apa, kayak apa sih efek kedepannya tuh kayak apa ya, pengaruh ke depannya loh tuh di Gunung Abang pastinya kan pendakian pertama tuh. Oh, pendakian pertama ke Gunung Abang. Mm-mm. Di daerah mana itu, Pak? Di Kintamani di Bangli. Oh, di Kintamani di Bangli. Terus sama kalau favoritnya itu sih di Gunung Batur. Wih banyak udah Berapa kali, Pak tuh? Ini belum nyampe setahun ya, baru 2019 kemarin aku mendaki bulan Oktober apa September tuh. Oh, itu pertama kali mendaki. Dan sebelum setahun ini udah 14 kali ke Batur. 14 kali. Mm-mm. Wah, nggak kebayang itu setahun berapa kali kamu mendaki, Nak? Oh iya, sampai seminggu 2 kali ya mendaki ya. Belum lagi gunung-gunung yang lainnya kan. Oh iya, pernah Belum nggak lagi sih? yang ke Jawanya. Yang ke Jawa juga pernah. Di gunung apa itu? Argopuro. Di Argopuro. Bagi kalian mungkin yang tahu Gunung Argopuro, Ntar kalau kalian pengen tahu videonya, ntar sini ntar beberapa view-nya nanti kita kasih cuplikannya. Oh ya Kak, kalau di gunung tuh biasanya Kak pernah nggak sih diganggu-gangguin kayak hal-hal yang kayak gitu kan? Masalahnya kan di gunung ya, di alam. Kita kan nggak tahu gitu, apalagi kita hidup di kota. Di alam tuh kayak gimana? Ada nggak sih hal-hal yang kayak gitu-gitu itu pernah nggak sih? Ini mungkin apa ya? Nggak tahu sih ditakutin apa enggak, tapi yang di pohon nih masih apa namanya 50-50 itulah, masih bimbangan nih takutnya pada soalnya tersesat gitu loh. Kalau mau nyalahin si hantu juga takutnya dia kesindir. Boleh. Dia nggak ada salah, malah disalahin. Iya. Soalnya kita yang tersesat gitu loh. Oh, disesatin. Jadi ceritanya di Gunung Poen itu di daerah mana Kak? Gunung Poen? Di mana Pis? Mendaki sama Nopis pas itu di daerah Bedugul itulah. Tabanan kayaknya. Nah, pernah disesatin juga gitu. Itu tuh di gunung tuh ada jalurnya sendiri nggak sih buat menuju ke puncak? Apa langsung ada jalan naik langsung terobos gitu gimana? Entah. Oh iya, santai aja. Ini kita sambil makan nasi uduk guys, jadi ya santuy-santuy aja lah. Banyak sih jalurnya, bahkan bercabang-cabang masuk daerah-daerah lain juga. Kan yang namanya gunung besar tuh ya, bahkan bisa masuk beberapa daerah itu kabupaten gitu kan. Jadi ada misalkan via ini jalur ini gitu loh. Tapi kalau setahu kan aku juga pernah mendaki ya guys di Gunung Batur juga. Itu bagiku loh, kalau di gunung tuh kita pintar-pintar nyari view nggak sih? Pintar-pintar nyari tempat. Itu benar nggak sih? Jadi kayak kita di gunung terus ya kita tinggal pintar-pintar aja nyari tempat buat foto-foto buat ini. Jadi kan karena alam luas gitu ya, karena ya emang semua alam bagus sih. Terus Yang namanya ciptaan Tuhan kan. ya itu. Cuman banyak yang resah gitu, nih gunungnya nggak bagus, nggak ada view-nya. Soalnya kan rata-rata orang nyarinya itu sunrise mungkin kan, dan sebagian gunung ada yang masih tertutup gitu loh. Nyari lautan Contohnya awan lah. Lesung. Hmm. Lesung terus apa lagi? Hmm. Yang sama IP itu? Adem, Iya, ada yang juga banyak yang tertutup kok, cuman beberapa. Sangyang gitu. Kalau kaliannya pengen bener-bener kayak pecinta alam gitu, mungkin bisa Pasti paham kok, ngerti. Nyari view-nya gitu, dimana kan view juga nggak harus sunrise, nggak harus matahari, nggak harus awan gitu kan. Yang penting
bisa Dengan cara kalian aja menikmatinya. Oh ya, kalau misalnya di gunung tuh ada etika-etika tersendiri nggak sih di gunung tuh? Kayak yang namanya etika ya, jangan kan di kayak gunung, peraturan-peraturan tidak tertulis gitu loh. pasti banyak, dan belum lagi adat istiadat di sana dan peraturan-peraturan di sana gitu kan, yang artinya sebelum mendaki itu kita harus tahu tuh. Dan di gunung tuh kan ada yang namanya base camp, Tempat berkumpul awal gitu ya. dan biasanya di base camp tuh ada tuh penjaga base campnya, tempat kita nanyain apa aja peraturan di gunung ini, macam-macam lah. Bahkan ada juga nih gunung yang nggak ada base campnya, jadi kita bisa nanyain di warga sekitar yang warga lokal dari gunung tersebut lah gitu. Oh, jadi iya sih, kalau warga lokal kan pasti tahu ya peraturan di gunung itu ya, apa ya. Dan banyak tuh dari pendaki yang ngeremehin gunung tuh, bodo amat sama peraturannya. Padahal gunung tuh ya macam-macam, bahkan ada yang sampai gak boleh bilang dingin di gunung tuh, di vlognya Firsa Besari kalau pernah nonton. Tapi banyak juga yang banyak juga yang bilang dingin atau apa semacamnya. Enggak, ya itulah. Tapi ujung-ujungnya kena karmanya juga ada gitu. Disesatin kayak gitu ya. Hmm. Aku pengen tahu nih, menurut Kak Rizky, tanggapannya Kak Rizky gimana untuk orang-orang yang suka mendaki tapi suka buang sampah sembarangan. Nah, banyak kan sih, jujur aja kalian. Apalagi kan saya kayak orang-orang awam yang kayak saya ini jarang ke gunung. Kalau ini kan Kak Rizky yang benar-benar pecinta alam lah kayak gitu loh. Menurutnya Kak Rizky, tanggapannya tuh kayak gimana untuk orang yang di luar sana baru-baru mendaki terus buang sampah sembarangan? Kan setahu kencing juga nggak boleh sembarangan kan, di situ harus taruh di botol. Tapi sampai makan kayak Ini apa namanya, kalau emang mau buang sampah sembarangan tuh ya mending nggak usah mendaki aja gitu. nggak usah mendaki. Soalnya kan yang namanya mendaki pasti kalian mau menikmati alam, mau menghirup udara segar. Dengan kalian buang sampah sembarangan tuh kan tercemar. Bisa saja generasi berikutnya nggak bisa gitu nikmatin alam bebas, alam sehat gitu kan, gara-gara sudah tercemar gitu. Sebab kita ngotorin gunung, buang sampah sembarangan gitu. Tapi pernah nggak sih Kak Rizky itu kayak ngerasa, aduh di gunung ini males ah, soalnya apa kayak jalurnya gini, jalurnya gitu. Pernah nggak sih Kak Rizky ngerasain kayak gitu? Kayak di pas dalam perjalanan tuh kayak bad mood aja gitu loh, kayak males gitu. Pernah nggak sih? Pernah. Bahkan jangankan di perjalanan, mau berangkat dari rumah aja lu tuh males sekali. Tapi kalau misalkan udah istirahat di gunung, apalagi udah nyampe puncak tuh, ya Iya sih, pasti sedang melihat pemandangan ya. Terbayar semua mungkin. Oke, jadi guys, mungkin gitu aja untuk apa namanya? Ya cerita-cerita santai hari ini. Mungkin kalau misalnya kalian pengen mendaki atau penasaran gunung kayak gimana, itu bisa mungkin cek aja di channelnya Kak Rizky. Atau mungkin ntar kita bikin vlog bertiga, gimana? Nanti kalian komen aja di bawah gimana enaknya. Oke, untuk hari ini kita udahan. Dan bagi kalian yang pengen beli nasi uduk nasi uduk ini bisa aja langsung, ntar saya cantumin link Google Maps-nya ntar di bawah. Itu untuk daerah Bali, khususnya di Badung. Ya, kerobokan situlah. ini jual nasi uduk aja apa gimana sih? Oh, Apa banyak jualan? juga. banyak kok, Banyak. misalnya tersedia dari soto, nasi uduk, terus itu lontong sayur, terus gorengan ya banyak lah, enak-enak kok, worth it, khas Betawi. Betawi ya, khas Betawi. Mantap. Ya, jadi mungkin segitu aja tuh hari ini. Jadi jika kalian suka, kalian bisa like, comment, subscribe di channel kalian bisa like, comment, subscribe ke kalian bisa like, comment, subscribe ke semua sosial media kalian, dan komen sebanyak-banyaknya guys, gimana enaknya, kurangnya di mana. Oke, bye. Kalian nonton Subscribe channelku. Oh iya, jangan lupa channel subscribe channel Rizky juga nanti. Rizky Hermawan. Di Rizky Hermawan, itu khusus pendaki. Jadi ya, Bye. bye bye.
Kalian nontonnya setengah-setengah goblok. Capek ngeditnya goblok. Tengah malam ngedit tapi nggak dihargai, nggak nonton sampai habis. Bye. Ayo kita rokok.